Terpujilah Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Damai sejahtera Allah menyertai kita. Kita lanjutkan dengan seri pemahaman Alkitab pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih apa yang sudah terjadi di masa lampau bermakna bagi kami yang hadir pada saat ini. Kami rindu Tuhan apa yang menjadi prinsip dari firman Tuhan dapat kami terapkan sehingga Tuhan, Engkau senang melihat kami mencintai sabda Engkau dan melakukannya. Mohon Tuhan menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 2 Samuel pasal yang keempat. Kelanjutan bahwa apa yang terjadi dalam kerajaan Isboset, keturunan dari Saul, kerajaan Daud. Ada Abner jenderal yang mengangkat Isboset. Kemudian karena kecewa, berbalik arah mendukung Daud, tetapi jenderal dari Daud yang sakit hati karena adiknya dibunuh oleh Abner, kemudian membalaskan dendam itu, dan di akhir pasal 3 kita melihat ada duka cita, bagaimana Daud juga menyatakan duka cita itu. Nah, di pasal yang keempat juga merupakan sebuah peristiwa yang menyedihkan, tragis bahkan. Dikatakan ketika didengar anak Saul, Isboset, bahwa Abner sudah mati di Hebron, maka hilanglah keberaniannya dan terkejutlah seluruh Israel. Karena Abner memang orang yang sangat penting sekali. Saul kuat karena Abner. Begitu juga ketika semua keturunan tinggal Isboset. Isboset pun diangkat oleh Abner. Daud di kerajaan Yehuda hanya satu suku yang mendukung. Yang lain mendukung Isboset, karena ada Abner di sana. Sedangkan Isboset sendiri bukanlah orang yang dihargai. Nama itu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang memalukan. Jadi ketika benar-benar Abner sudah tidak ada lagi dan sudah dimakamkan di Hebron, maka semuanya terkejut. Anak Saul mempunyai 2 orang sebagai kepala gerombolan. Dalam bahasa Inggris dikatakan kapten dari sebuah gerombolan. Apakah itu sengaja gerombolannya untuk mengacau atau gerombolan yang untuk mendukung dari Isboset? Tetapi gerombolan ini adanya di Benyamin, di wilayah Benyamin, sedangkan Isboset itu ada di Mahanaim, daerah Mahanaim, jauh. Dan dikatakan yang satu bernama Baana dan yang lain bernama Rekab. Keduanya anak Rimon, orang Benyamin dari Beerot. Orang Benyamin. Saul orang Benyamin. Isboset pastilah orang Benyamin, suku Benyamin. Ternyata tidak semua dari suku itu yang sepenuh hati ketika Saul sudah gugur dalam pertempuran, maka mereka mungkin sebagian juga melihat, ini anak yang satu ini tidak layak sebenarnya. Kalau Yonatan oke. Kalau Yonatan pun gugur, masih ada 2 adiknya yang lain yang masih oke, tetapi yang ini Nah, 2 orang ini kita lanjutkan. Sebab Beerot pun terhitung daerah Benyamin. Orang Beerot sudah melarikan diri ke Kitaim dan menjadi pendatang di sana sampai sekarang. Sebenarnya daerah Beerot itu dulunya adalah milik orang Gibeon. Ya, nanti ada muncul lagi. Ada kaum ini yang merupakan penduduk asli Kanaan. Tetapi
Nampaknya kedua orang ini memang dari suku Benyamin. Yonatan, ya di ayat yang keempat, ada sedikit pergeseran arah kamera. Yonatan anak Saul mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Ia berumur 5 tahun ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Yisrael. Inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu dan lari. Tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ia bernama Mephibosheth. Anak 5 tahun tentunya juga sudah bisa berjalan, ya, sudah bisa berlari. Tetapi tentu masih kecil. Dan larinya tidaklah secepat orang dewasa. Nah, kemungkinan ketika mendapat berita bahwa para pahlawan, Saul, Yonatan, dan orang-orang yang berperang di lembah Yisrael itu ternyata gugur, kecuali Abner, maka mereka mengungsi, menyelamatkan diri. Takutnya jika orang Filistin mengejar, mau membereskan, membunuh semua kaum keluarga Saul. Jadi anak ini, anak dari Yonatan, jadi cucu dari Saul, itu mau diamankan. Namun inang pengasuhnya ketika menggendong anak ini, terjatuh, dianya yang terjatuh, atau Mephibosheth-nya yang jatuh, sehingga kedua kakinya luka dan menjadi cacat, sehingga tidak bisa berdiri dengan kedua kakinya. Dia timpang. Dan tentunya syarat menjadi raja adalah sehat jasmani dan rohani, gitu ya. Kita pun mengenal, semua akan mengharapkan raja itu berwibawa tinggi besar dan kemudian mempunyai keistimewaan yang lebih dari yang lain, bukan hanya sekedar tinggi besarnya, tetapi mungkin kemampuan tempurnya. Kalau Yonatan tidak diragukan, dia sungguh-sungguh adalah putra mahkota yang sangat pantas menggantikan Saul. Tetapi Tuhan sudah menahbiskan, mengurapi Daud menjadi raja. Jadi sebenarnya dia ketika Isboset itu mati, maka keturunan langsung, generasi langsung di bawah Saul sudah tiada. Nah, di bawahnya ada nih Mephibosheth, tetapi sayang dia cacat sehingga dia tidak bisa ya melanjutkan tahta. Ada kemiripan antara Isboset dengan Mephibosheth. Kalau Isboset adalah orang yang memalukan, manusia yang memalukan, sedangkan Mephibosheth adalah orang yang mengingkari, jadi yang bisa melepaskan diri dari malu itu. Jadi dia yang mengingkari rasa malu itu. Dia yang membebaskan diri dari rasa malu. Beda dengan Isboset yang ya memang dia tipe kepribadiannya, karakternya dianggap memalukan, sedangkan Mephibosheth tidak, sama sekali tidak, berkebalikan maknanya dengan Isboset. Kemudian anak-anak Rimon, orang Beerot itu, yakni Rekab dan Baana pergi, lalu sampai waktu panas terik ke rumah Isboset. Jadi dari, kalau kita mengingat, ada di tengah itu ada sungai Yordan yang membelah wilayah tanah perjanjian, harusnya itu adalah yang bagian barat. Jadi dari sungai Yordan sampai ke batas laut pantai Mediterania, Laut Tengah. Sedangkan ketika mereka sudah sampai di bagian timur dari tanah perjanjian, ada yang mengharapkan ini tanah bagus sekali, subur. Jadi kami mau di sini aja ya. Setelah bernegosiasi dengan Musa dan Tuhan memberikan
izin. Baiklah, sebagian 2,5 suku ada di sini. Dan Mahanaim itu ada di bagian timur. Jadi orang, ini Baana dan Rekab ini ya, menyeberang dari Benyamin, wilayah Benyamin menyeberang sungai Yordan ke Mahanaim. Tujuannya untuk membunuh. Nah, ini dia. Gerombolan yang dipelihara untuk mengacau, mungkin ya, ini orang-orang yang raja itu punya strategi. Jangan sampai pasukannya yang kena getah, misalnya ada sesuatu untuk membungkam seseorang atau sekelompok orang. Kalau prajurit yang dikirim untuk membungkam, maka akan terjadi ketidakadilan, ketimpangan, dan akan ada upaya untuk minta keadilan. Sedangkan kalau gerombolan bergerilya, tidak ketahuan, pokoknya gerombolan saja. Tidak ada namanya, wah, nama gerombolannya tidak ada, anonim. Mungkin pakai penutup semuanya. Tapi 2 orang ini, orang Benyamin ini datang dan kemudian sampai di sana tengah hari, lalu sampai pada waktu hari panas terik ke rumah Isboset, ketika ia sedang berbaring siang hari. Kita tahu di Timur Tengah, ketika siang, pada musim-musim panas begitu, wow, panasnya luar biasa, benar-benar. Jadi kalau orang berupaya bekerja siang hari, kerja yang membutuhkan energi besar, maka akan dengan sangat cepat energi itu terkuras. Sehingga jauh lebih efektif ketika siang itu dipakai untuk istirahat siang, kemudian setelah lewat teriknya matahari tepat di atas kepala itu sudah berlalu, nah mulai agak sore, mulai kerja lagi. Kejar sampai agak malam tidak apa-apa. Tetapi justru itu yang sejuk. Tidaklah menghabiskan banyak energi yang berlebihan. Nah, itulah sebabnya Isboset istirahat, dan kemungkinan semuanya lengang gitu ya. Semuanya juga sebagian istirahat, sebagian santai, kipas-kipas, atau karena memang di sana luar biasa panasnya. Kebetulan penjaga pintu rumah itu mengantuk dan tertidur. Nah kan, udara panas. Ada di dalam kemah atau di dalam rumah. Wow, nyaman sekali. Saatnya untuk istirahat siang. Nah, ketika sedang membersihkan gandum, demikianlah Rekab dan Baana menyusup ke dalam. Mereka masuk ke dalam rumah itu ketika Isboset sedang berbaring di atas tempat tidurnya di dalam kamar tidurnya. Mereka membunuh dia, lalu memenggal kepalanya. Rupanya praktek ini sering dilakukan karena beberapa hal. Yang terutama adalah untuk memberikan bukti bahwa mereka sungguh-sungguh yang melakukannya. Ini buktinya. Kepalanya, wajahnya masih bisa diidentifikasi. Siapakah yang terbunuh itu? Mereka membawa kepalanya itu lalu berjalan semalam-malaman melalui jalan dari Araba Yordan. Mereka menuju ke tempat Daud di Hebron Selatan. Jadi lebih jauh kalau mereka dari Benyamin, daerah wilayah Benyamin, menyeberang sungai Yordan tidak terlalu jauh, tapi dari Mahanaim ke Hebron itu jauh, sekitar 130 km. Kalau orang berjalan itu sekian kilometer per menit ya, sekian kilometer per jam, maka diperkirakan jarak 130 kilo itu
22 jam. Jalan normal, tidak terlalu cepat, tapi juga tidak berhenti-henti. Artinya, rata-rata dari perjalanan itu ditempuh dalam waktu sekitar hampir sehari semalam. Kecuali kalau mereka berjalan dengan cepat. Ini orang kepala gerombolan tentunya punya stamina yang istimewa. Mungkin mereka dalam semalam-malaman, ini dikatakan semalam-malaman. Jadi mereka terlindung dengan udara yang dingin dan kegelapan malam, sehingga kepala itu tidak nampak, disembunyikan di dalam itu, mungkin di bawah. Kemudian mereka berjalan dengan cepat atau menggunakan transportasi kuda, keledai, sehingga kepala Isboset itu dibawa mereka ke Daud di Hebron, dan mereka berkata kepada raja. Sampai di Hebron, esok harinya mereka berkata, inilah kepala Isboset, anak Saul, musuhmu itu yang ingin mencabut nyawamu. Ada bukti jelas, dan itu sekitar sehari yang lalu, kemarin kejadian pembunuhan itu, dan pembunuhnya melapor kepada Daud, ini kepala anaknya Saul. Saul ingin membunuh Daud. Nah, ini anak yang berseteru ketika menjadi raja di bagian 11 suku yang di utara, melawan Daud yang Yehuda di kerajaan Yehuda. Mereka ingin mendapatkan reward, hadiah. Kami sudah bersusah payah membunuh musuh dari tuanku Raja Daud. Bahkan mereka menggunakan istilah, mereka mengaitkan karya mereka untuk tanda kutip membantu Daud itu dengan Tuhan. Dikatakan begini, Tuhan pada hari ini telah membiarkan tuanku raja mengadakan pembalasan atas Saul dan atas keturunannya. Mengutip nama Tuhan, huruf besar Yahweh, nama pribadi dari Allah umat Israel, umat perjanjian. Allah yang mengadakan perjanjian dengan umat Israel adalah Yahweh, Yehova. Dan itu yang mereka sebutkan. Dan mereka mengatakan sesuatu yang salah besar. Mereka anggap Saul itu adalah musuh. Jadi pantas untuk dibalas. Padahal kita tahu 2 kali minimal yang tercatat, Daud tidak menyentuh Saul karena dia menghormati orang yang diurapi oleh Tuhan. Dia tidak mau tangannya berlumuran darah pribadi yang Tuhan sendiri sudah urapi menjadi raja. Tuhan membuat Saul gugur dalam pertempuran melawan Filistin. Ya, Daud tidak ikut-ikut. Untung, bisa dikatakan untung ya, dalam arti Tuhan sudah mengatur sedemikian rupa sehingga Daud tidak berada di barisan orang Filistin. Pada saat itu, Daud ada di Filistin. Daud disuruh pulang ke Ziklag. Balik, nggak usah ikut ya. Yang lain tidak setuju. Sehingga, dan ketika Saul gugur, diambil, diselamatkan oleh orang Yabes Gilead, dan dihormati di sana, Daud sangat berterima kasih. Dan ketika Abner mati, Daud menyatakan duka cita yang mendalam. Bukan dia ingin menunjukkan memang bukan dia, Yoab yang membunuhnya. Tetapi jangan sampai orang mengaitkan Yoab kan jenderalnya Daud. Jadi kalau Daud tanda kutip diam-diam membisiki Yoab, bunuhlah Abner, bisa saja orang sangat mudah untuk menduga begitu. Tetapi Daud sampaikan duka citanya, ekspresikan, dia sampaikan kemarahannya, bahkan kutukannya kepada Yoab.
karena Yoab sudah menumpahkan darah Abner di kota Hebron, kota yang seharusnya menjadi kota perlindungan bagi orang-orang, sampai dihakimi dengan benar, dilihat permasalahannya, pengadilannya harus baik, benar, dan jujur. Kalau salah, dia boleh dibunuh. Kalau tidak salah, dia harus tetap berada di kota perlindungan sampai imam besarnya meninggal. Nah, Yoab tidak memberi kesempatan itu. Langsung bunuh di depan pintu gerbang Hebron. Dan ini dia, ketika dua orang kepala gerombolan itu membawa kepala, kita bisa membayangkan dulu ada ya yang membawa kepala Saul, melaporkan bahwa Saul sudah mati. Dia yang membunuh karena Saul minta dibunuh daripada jatuh ke tangan orang yang dalam peperangan itu. Nah, ending yang sama, akhir yang sama. Ini kata Daud kepada Rekab dan Baana, saudara anak-anak Rimon, orang Beerot itu, katanya kepada mereka, demi Tuhan yang hidup. Kali ini, Daud menyatakan Tuhan, sungguh-sungguh, dari isi hatinya, dengan penghormatan yang besar, dan dia membawa nama Tuhan untuk menyatakan penghakiman Tuhan. Ini yang dikatakan, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan. Sebuah pengakuan deklarasi iman yang teguh sekali dari Daud. Begitu banyak ancaman dan pergumulan, 10 tahun dia dikejar oleh Saul di bawah bayang-bayang maut. Tetapi dia nyatakan bahwa Tuhanlah yang membebaskan nyawaku dari segala kesesakan. Ketika ada orang yang membawa kabar kepadaku, Saul sudah mati, dan memandang dirinya sebagai orang yang menyampaikan kabar baik, maka aku menangkap dan membunuh dia di Ziklag. Dan dengan demikian aku memberikan kepadanya upah kabarnya. Terlebih lagi sekarang, setelah orang fasik, dia tunjuk Rekab dan Baana, orang-orang fasik membunuh seorang yang benar di rumahnya, di atas tempat tidurnya. Apakah Isboset orang benar? Kita tidak tahu perbuatan di masa lalu, walaupun namanya mencerminkan sesuatu, tetapi Daud menyatakan dia keturunan Saul. Dia tidak ada dendam pribadi dengan Saul, dengan Yonatan, keluarga Saul termasuk Isboset. Sama sekali tidak ada dendam pribadi. Dan dia tidak mau. Kali ini Isboset, anak dari Raja Saul, dibunuh bukan dalam pertempuran. Bukan sesuatu yang seharusnya. Tapi dibunuh di tempat tidur. Berarti ada kesepakatan licik dari orang yang memusuhi, ya, atau mencoba mengambil keuntungan dengan membunuh Isboset. Dan Daud marah sekali. Ini kalian orang jahat, orang fasik adalah orang yang jahat. Tidakkah aku menuntut darahnya daripada kamu dan melenyapkan kamu dari muka bumi? Daud menyatakan keadilan Tuhan. Kalau itu pertempuran, adil, jelas, man to man, laki-laki dengan laki-laki, dan itu sebuah perang, maka gugur adalah hal yang tidak bisa dihindari. Ada yang menang, ada yang kalah, tetapi tidak dengan cara yang seperti ini. Dia begitu marah, kelicikan, kecurangan yang luar biasa. Dia tidak terima darah
perwiranya menggelegak, dan sesudah itu Daud memberi perintah kepada anak buahnya untuk membunuh mereka. Tangan dan kaki mereka dipotong. Dipotong dulu atau dibunuh dulu? Kelihatan Daud mulai kejam di sini ya. Oke, kita tidak menghakimi, tetapi kita lihat kalau Isboset dipotong kepalanya, itu sungguh-sungguh merupakan tindakan yang amat sangat kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Jadi kalau potong tangan dan kaki lebih berperi kemanusiaan, ya, apakah Daud ingin mereka menikmati dulu penderitaan mereka sebelum mereka mati? Kita tidak tahu, dibunuh dulu atau dipotong dulu, kita tidak masalahkan, tetapi kemudian mayat mereka digantung di tepi telaga di Hebron, tetapi kepala Isboset diambil dan dikuburkan dalam kubur Abner di Hebron. Sebuah kembali penghargaan karena penguburan Abner itu disertai dengan upacara kenegaraan, di mana Daud menangisi di hadapan rakyatnya. Sungguh-sungguh itu bukan air mata buaya. Dia menyatakan mazmur duka cita, dan kemudian dia mengebumikan Abner dengan penghormatan yang pantas bagi seorang jenderal yang sejati, tokoh nasionalis yang benar-benar bisa dibanggakan karyanya, riwayatnya, kesetiaannya. Saul terus-menerus sampai kesetiaan itu dikhianati oleh Isboset. Sampai di sini pasal 5, cukup pendek. Pasal 4. Kita akan lanjutkan di pasal 5 dalam pertemuan selanjutnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan menolong kami melihat bagaimana peperangan, konflik horizontal selalu membawa kerugian yang besar. Kami berdoa Tuhan, di tempat-tempat di mana terjadi peperangan, ada banyak korban di sana. Kami mohon Tuhan menolong mereka. Dan kami di sini Tuhan yang aman, kami terus berdoa untuk kesejahteraan masyarakat di kota kami Tuhan, di provinsi kami, di Indonesia ini. Kiranya Tuhan menolong. Terima kasih. Kami sangat bersyukur. Mohon berkat Tuhan untuk kami, anak-anak Engkau, yang mencintai sabda Tuhan dan rindu melakukannya dalam kehidupan kami. Kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa dalam pertemuan selanjutnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan Yesus memberkati.